Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, kita kembali dipertemukan di masjid yang kita cintai ini dalam kajian rutin malam Ahad yang kita membahas tentang tadabbur Al-Quran, mengkaji petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan kepada kita di dalam Al-Quran, khususnya dari kisah para nabi yang kita pelajari keteladanan mereka, bagaimana mereka membawa keluarga dan juga umat kepada jalan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Ali Imran, setelah sebelumnya kita mengkaji beberapa nabi sebelumnya, di antara nabi yang cukup rinci cukup banyak dijelaskan oleh Allah kisah khususnya berkaitan dengan keluarganya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan keluarga dari Nabi Isa ini adalah keluarga Imran, Ali Imran. Jadi Ali Imran itu merupakan keluarga Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Ali Imran, Ali itu artinya keluarga. Jadi jangan salah membaca bukan Ali Imran. Jadi jangan disamakan dengan nama surat lain Al-Baqarah, An-Nisa, bukan Ali Imran tapi Ali. Jadi dia bukan alif lam. Bukan alif lam biasa seperti halnya nama-nama surat lain. Ada Al-Baqarah, An-Nisa, Maidah, itu kan alif lam. Sedangkan kalau Ali Imran, Ali itu artinya keluarga Imran. Bahkan satu-satunya surat yang disebut nama keluarga, yaitu Imran ini. Berarti ini menunjukkan ada keistimewaan dalam keluarga Imran ini yang kita diminta untuk belajar kepada keluarga Imran itu. Seperti halnya juga kepada Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Dan juga kepada Ali Muhammad. Cuman keluarga Ali Muhammad tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran. Tapi dalam sholawat kita selalu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Jadi teladan yang lengkap dari keluarga Nabi itu 3 itu. Keluarga Ibrahim, keluarga Imran, keluarga Nabi Muhammad SAW yang lengkap menjadi teladan. Karena Nabi Ibrahim, istrinya, keturunan-keturunannya terus itu kan menjadi teladan. Berbeda dengan nabi lain, makanya di sini ketika Allah menyebut di ayat 33 ini, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin, di atas seluruh alam. Kalau ketika menyebutkan Ibrahim itu menggunakan keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Tapi ketika menyebutkan Adam
tidak menggunakan keluarga Adam. Kenapa? Ya, karena keluarganya tidak semua menjadi teladan. Ada anaknya yang melakukan perbuatan dosa pertama, pembunuhan di muka bumi ini, sehingga itu tidak menjadi teladan anaknya itu. Ya, karena ada anaknya yang berbuat dosa. Nabi Nuh juga tidak sempurna keteladanan di keluarganya, yaitu istrinya dan anaknya ada yang ingkar, sampai kemudian ikut ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir yang besar. Tidak termasuk orang-orang yang selamat. Sehingga Allah menyebutkannya Nuh. Allah memilih Adam, Nuh, tidak dengan keluarganya. Tetapi ketika menyebut Ibrahim, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, karena keluarga Ibrahim semuanya menjadi teladan. Ibrahim dengan dua istrinya, Sarah, Hajar, lalu anaknya Nabi Ismail, Ishak, dan nabi-nabi setelahnya semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, terus sampai Nabi Isa itu semuanya keturunan Nabi Ishak. Datang Nabi terakhir Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Sehingga ini menjadi teladan yang lengkap. Nah, begitu juga Ali Imran. Nah, sekarang kita pelajari Ali Imran ini, dan ini menjadi kekhususan ya pembahasannya, dan bahkan dijadikan sebagai nama surat. Ya, dzurriatan ba'duha min ba'din, sebagian keturunan ya sebagai keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Ya, jadi artinya ada silsilah ya di antara mereka, karena Imran itu sendiri nanti akan sampai juga nasabnya kepada Nabi Ibrahim juga semua. Ya, kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai nanti kepada Nabi Isa, karena sampai Nabi Isa itu semua keturunan Nabi Isa, termasuk Imran ini. Imran ini berarti siapanya Nabi Isa? Kakeknya. Ya, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, lalu di sini dikisahkan idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istrinya Imran ya berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran, sesungguhnya aku bernazar untukmu apa yang ada di dalam perutku ini ya dijadikan sebagai orang yang mengabdi, ya beribadah, ahli ibadah, dan berkhidmat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, karena ini kan di wilayah di Masjidil Aqsa, Palestina. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas samiul alim. Istrinya Imran itu diceritakan namanya Hannah. Ya, namanya Hannah. Cuman sebetulnya ketika Hannah ini mengandung anaknya itu, Imrannya sudah meninggal, kemudian meninggal. Ya, bahkan tidak sempat ya menyaksikan kelahiran putrinya, nanti lahir Maryam, ibunya Nabi Isa itu dari Hannah ini. Ya. Nah, kenapa justru yang disebutkannya suaminya, Imrannya, padahal kan yang mendidik langsung kepada Maryam, yang mengurusi langsung itu kan istrinya. Ini menunjukkan bahwa ya tetap suami itu ya memiliki andil besar, ya peran besar ya, yang mendidik kepada istrinya. Jadi Imran ini dia berjasa di dalam mendidik istrinya, lalu kemudian istrinya yang melahirkan anaknya. Ya, bahkan dimulai dengan bernazar.
Nah, ini menunjukkan ketika seorang perempuan hamil, ya, mengandung, ya hendaklah dia punya harapan-harapan yang baik kepada Allah. Ya, makanya harus dijaga ya emosi gitu ya ketika hamil itu, agar ada ucapan-ucapan yang baik yang keluar, harapan yang baik, doa gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap atas janin yang ada di dalam perutnya itu nanti berharap ingin menjadi anak yang soleh, ingin menjadi orang yang bermanfaat dan sebagainya. Ya, nah ini Hana ini dia bahkan bernazar kepada Allah ketika anak ini lahir akan dijadikan sebagai orang yang fokus dalam ibadah, menjadi ahli ibadah, dan menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa ini, ya, yaitu menggantikan ayahnya, karena Imran itu adalah tokoh ya di Masjidil Aqsa itu, ya, sebagai tokoh pemuka agama, ya, tapi kemudian meninggal, dan berharap anak ini sebagai pengganti, sehingga Maryam itu Hana itu berharap akan lahir seorang anak laki-laki, dia mengharapkan anak laki-laki. Nah, tetapi falamma wadu'atha, ya, ketika Hannah itu melahirkan anaknya itu, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Ya, dia kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan ini ada ucapan kekecewaan karena tidak sesuai dengan harapan. Dia berharap lahir seorang anak laki-laki, ternyata yang lahir seorang anak perempuan. Ya, maka di sini ditegaskan, ya Allah, wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang dia lahirkan. Apa yang Hana lahirkan itu Allah lebih mengetahui. Ya, di sini mengajarkan bahwa kadang apa yang Allah tentukan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia. Ya, maka kita harus menerima ya setiap takdir yang Allah berikan, dan itu adalah yang terbaik. Kadang ada orang yang menginginkan anak laki-laki lahir perempuan, ingin anak perempuan lahir laki-laki, kan begitu. Ya, jadi sejauh mana ya kesiapan kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan itu. Ya, tetapi kemudian Allah menegaskan di sini walaisa dzakaru kal untha, dan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Ya, tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Nah, ini adalah penting. Apalagi di zaman sekarang, ya, orang yang ada sebagian orang yang terus menyuarakan, ya, mengkampanyekan kesetaraan gender gitu ya, disamakan dalam semua sisi kehidupan laki-laki perempuan itu, ya begitu. Padahal kalau kita pelajari di dalam Islam, dalam syariat Islam itu, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari jenis laki-laki perempuan itu, ya Allah Maha tahu ya terhadap masing-masing laki-laki dan perempuan, sehingga ditempatkan pada posisinya yang layak. Ya, memang secara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kalau dia beriman, beramal soleh, ya maka dia berhak mendapatkan pahala, mendapatkan surga, kebahagiaan dari Allah. Semua punya kewajiban dan hak yang sama. Tetapi ya di dalam sistem kehidupan, di dalam aturan syariat yang Allah berikan, ya tidak menyamakan dalam segala halnya. Ya, karena walau bagaimanapun ada perbedaan.
dari sisi fisiknya, dari sisi biologisnya tidak bisa disamakan, ya kan? Fisiknya saja kan beda. Laki-laki identik dengan kekuatan, perempuan identik dengan kelemah lembutan, ya kan? Punya keistimewaan ya perempuan dengan mengandung, melahirkan, menyusui kan begitu, yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Begitu, maka tidak bisa disamakan. Ya, ada sisi-sisi perbedaan dan itu semuanya merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah orang-orang yang liberal, orang-orang yang bebas, tidak peduli dengan syariat Allah, mereka kan ingin menyamakan dalam segala hal. Ya, sehingga terjadilah kekacauan di dalam sistem kehidupan. Ya, perempuan misalnya dipaksa ya untuk keluar rumah, meninggalkan rumah, ya untuk aktif di segala bidang kehidupan, ya yang justru malah laki-lakinya tersingkir kan begitu. Dalam pekerjaan, dalam segala macamnya, sehingga menjadi terbalik. Padahal fitrahnya ya secara tugas utama ya bagi perempuan itu ya di dalam rumah. Seperti yang Allah ajarkan kepada istri-istri Nabi, waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan jangan bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Ya, karena akan menimbulkan banyak fitnah, ya, godaan dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh keluar. Dengan adanya larangan jangan bertabarruj, jangan bersolek, artinya boleh keluar asal tidak bersolek. Ya, bisa menggoda ya para laki-laki. Ada batasan-batasannya. Ya, dan juga pekerjaan yang layak, yang sesuai gitu ya dengan fitrah perempuan. Tidak semua pekerjaan cocok dengan perempuan. Ya, jadi di sini ditegaskan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, artinya ketika Hannah menginginkan lahir seorang laki-laki yang menjadi orang yang fokus beribadah di masjid, berkhidmat di masjid, ya tentu khidmatnya seorang laki-laki di masjid dengan seorang perempuan beda. Walaupun tetap Hannah itu tidak merubah nazarnya. Meskipun lahir seorang anak perempuan, tetap anak perempuan itu ya dijadikan sebagai muharrar. Di sini disebutnya muharrar itu maknanya adalah orang yang fokus beribadah, ya, dan berkhidmat di masjid. Begitu. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku namakan Maryam. Nah, Maryam itu menurut bahasa mereka, bahasa Ibrani ya dulu itu. Itu maknanya abidah, perempuan yang ahli ibadah. Artinya Maryam itu. Ya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku ya mohon perlindungan ya untuknya ya kepada engkau dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Ya, jadi ketika lahir itu dibacakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi bagi bayi yang baru lahir itu. Widzuha bi kalimatillahi tamma min syarri syaitonin wa min kulli ainin lama. Itu ada doanya ya, doa untuk memohon perlindungan. Karena apa? Karena setiap bayi yang lahir itu akan disentuh oleh setan. Ya, kecuali Maryam ini yang lahir ini dan juga Nabi Isa alaihissalam.
Maka Allah menerima, ya Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik. Artinya nazarnya Hana ini dilaksanakan, Maryam ini ditempatkan di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Ya, dan diterima oleh Allah. Ya, lalu wa anbataha nabatan hasana, dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Ya, artinya tumbuhnya Maryam ini ya dia dengan pertumbuhan yang baik, yang bagus. Ya, sehingga Maryam menjadi di antara wanita yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dipilih oleh Allah Maryam itu menjadi bisa melahirkan seorang nabi. Itu Nabi Isa alaihissalam, bahkan tanpa seorang ayah. Wa kafalah Zakaria, dan kemudian diasuh oleh Zakaria. Nah, Zakaria ini Nabi Zakaria. Dan dia itu adalah suami dari bibinya, suami dari bibinya Maryam. Ya, jadi bibi dari ibu. Jadi saudari Hana punya saudari gitu kan. Saudari suaminya itu Nabi Zakaria gitu. Ya, jadi suami dari bibinya. Diasuh oleh Nabi Zakaria. Ya, dan ini ada kisahnya lagi, nanti dirinci lagi tuh di ayat sebelumnya itu kan. Nanti diadakan undian, diundi siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam itu, yaitu dengan dilemparkan pena itu ya, dilemparkan pena. Jadi diadakan undian, nah yang kemudian dari pena itu ditentukan dan ternyata Nabi Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, nah mihrab ini adalah kamar yang dibuat secara khusus di Masjid Al-Aqsa itu sebagai tempat bagi Maryam. Kamar khusus dibuat untuk Maryam di mihrab, disebut mihrab. Mihrab itu secara bahasa tempat yang paling bagus, paling suci ya. Makanya mihrab juga bisa diartikan tempat imam. Tempat imam juga itu mihrab. Ya, atau membuat ruangan di masjid misalnya, itu juga bisa disebut sebagai mihrab. Ya, jadi ada ruangan khusus ya untuk tinggal Maryam ini di dalam mihrab. Nah, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab ya, Maryam itu dia mendapatinya ya, melihat Maryam itu mendapatkan makanan. Ya, lalu bertanya, "Wahai Maryam, dari mana makanan ini?" Padahal Nabi Zakaria tidak memberikan. Tiba-tiba di sisi Maryam tuh ya masih kecil, masih anak kecil. Ya, kata Maryam, dia adalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa disangka-sangka. Ya. Dan itu ternyata sangat menakjubkan. Makanan itu yang membuat heran Nabi Zakaria, yaitu makanan musim dingin ya ada pada saat musim panas. Ya, dan makanan musim panas ada pada saat musim dingin. Ya, artinya mustahil ada orang yang memberikan kepada Maryam ini. Kalau mau beli juga beli di mana kan, nggak sesuai musim. Menunjukkan langsung ini makan tuh langsung oleh Allah, dikirim langsung oleh Allah. Inilah keistimewaannya Maryam itu, ya tumbuh dengan kesolehan, menjadi anak yang soleh, bahkan diberikan rezeki khusus oleh Allah. Nah, sehingga ketika itu, jadi ayat berikutnya itu, ketika itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya memohon keturunan. Nah, Nabi Zakaria ini belum punya anak, sudah usia tua
Ya sekitar disebutkan 99 tahun, hampir 100 tahun, istrinya 98 tahun, belum punya anak, dan berdoa terus menerus, bahkan luar biasa berdoanya itu. Nanti ayat-ayat lain juga di surat lain disebutkan bagaimana Nabi Zakaria itu tidak berputus asa, berdoa terus memohon keturunan. Nah ketika melihat Maryam, ya anak kecil yang soleha yang diberikan keistimewaan oleh Allah, maka tumbuh di dalam hatinya itu ya keinginan memiliki anak seperti Maryam begitu. Maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika sholat lalu diseru, yang dipanggil oleh malaikat, ya bahwa Allah kemudian memberikan kabar gembira dengan lahirnya Nabi Yahya. Jadi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Gitu. Sampai situ dulu begitu kajian malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat pelajaran yang kita ambil. Kalau ada yang ditanyakan, Pak. Di mana, Pak? Di Ka'bah. Saya belum lihat itu viralnya gimana. Yang jelas tidak mungkin juga ya melukiskan Nabi Isa seperti apa. Yang kan Nabi Isa, Nabi Muhammad aja nggak tahu gimana gitu kan, tidak tahu wajahnya. Ya benar atau tidak ada di dalam Ka'bah atau di mana itu? Dan ini juga disebutkan justru oleh orang Islam sendiri dari Eropa. Tidak mungkin. Katanya ada. Iya, kalau lukisan Nabi Isa ya tidak mungkin, karena kalaupun orang melukis ya menyatakan bahwa ini Nabi Isa, ya juga kan itu adalah kebohongan gitu ya. Tidak mungkin Nabi Isa bisa dilukiskan gitu ya. Karena tidak ada yang tahu gitu ya bagaimana wajahnya, wajah aslinya dan sebagainya. Kalau yang diyakinin kaum Nasrani atau kaum itu yang sekarang ada gambar, ada apapun itu menggambarkan wajah siapa? Ya itu kan imajinasi mereka aja sih. Kalau menurut saya ya imajinasi mereka. Bunda Maria itu Maryam kan gitu isi, ibu Nabi Isa. Itu imajinasi aja. Makanya kan dalam Islam tidak boleh menggambarkan nabi itu digambar seperti apa, boleh. Karena itu hanya imajinasi saja. Makanya di film-film juga kan tidak ditampilkan itu wajahnya. Takut dikultuskan gitu ya. Saya mau nanya itu Ibrahim surat Al-Anbiya ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kan Allah berfirman, api dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim.
Saya mau nanyanya itu berapa lama Nabi Ibrahim itu dibakar? Apa ada gitu? Katanya ada sampai 40 hari gitu dibakar oleh Nabi Namrud. Oh, alam saya belum melihat rincian berapa lamanya. Alam. Tapi saya kira kalau sampai 40 hari kayaknya nggak ini ya. Soalnya kan manusia butuh makan dan sebagainya. Ketika dibakar itu kan, apakah dia tidak makan kan begitu? Ya, sedangkan di situ mukjizat yang disebutkannya kan hanya dia tidak mempan dibakar api. Ya kan, tidak mempan dibakar api. Tidak disebutkan dalam ayat, dalam hadis yang jelas bahwa Nabi Ibrahim bertahan di situ sampai 40 hari tidak makan, tidak minum misalnya begitu. Itu kan nggak disebutkan. Ya, jadi bukan sesuatu hal yang disebutkan yang menunjukkan kemujizatan juga. Ya, kalau memang seperti itu ya harusnya kan ada. Ya, disebutkan misalnya berapa hari itu untuk menunjukkan bahwa Allah memberikan kemujizatan yang tidak makan minum misalnya selama 40 hari itu. Karena tidak disebutkan ya kita tidak bisa ini. Ya, karena mujizat yang ingin ditampilkannya itu adalah tidak mempan dibakar apinya. Begitu. Ya, kalau misalnya yang menjadi mujizatnya itu karena bisa bertahan hidup, nah itu disebutkan seperti misalnya Allah memberikan kekuasaannya misalnya kepada Ashabul Kahfi gitu kan, selama 309 tahun ya, tidur, tidak makan, tidak minum, tapi Allah masih menghidupkannya. Itu ada sisi-sisi yang menjadi kemujizatan, kekuasaan dari Allah. Begitu, Allah a'lam. Baik, cukup ya, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.